Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Safitri Andraina dengan NPM 2401081036. Di video kali ini saya akan membahas tentang aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap berwujud terlebih dahulu. Ada 5 yang akan saya jelaskan di aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada definisi, sifat dasar aset tetap, klasifikasi biaya, perolehan aktiva tetap, dan penggunaan dan perawatan aktiva tetap. Pertama-tama ada definisinya terlebih dahulu. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Selanjutnya ada sifat dasar aset tetap. Yang pertama, aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Yang kedua, aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Yang ketiga, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Yang ketiga, ada klasifikasi biaya. Pertama, aset tetap digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual. Yang kedua, jika manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, berarti itu aset tetap. Yang ketiga, jika hanya untuk periode berjalan, berarti itu hanya beban. Yang keempat, pengeluaran terbagi menjadi dua, yaitu capital expenditure, pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset. Yang kedua, revenue expenditure, yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat dalam periode berjalan. Selanjutnya ada perolehan aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan mencakup semua biaya aset siap digunakan. Yang kedua, ada metode perolehan. Metode perolehan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tunai, dicatat sesuai jumlah uang yang dibayarkan. Yang kedua, gabungan, yaitu jika membeli beberapa aset sekaligus dicatat sesuai alokasi masing-masing aset. Yang ketiga, pertukaran, bisa berupa pertukaran dengan surat berharga atau aset lainnya sejenis ataupun tidak sejenis. Yang keempat, angsuran atau kredit. Harga aset tidak termasuk bunga. Bunga itu dicatat sebagai biaya bunga. Yang kelima, hadiah atau donasi. Hadiah atau donasi ini dicatat berdasarkan harga di pasaran atau harga di pasar. Yang keenam, dibuat sendiri. Semua biaya pembangunan sampai aset siap digunakan masuk dalam harga perolehan. Selanjutnya yang terakhir ada penggunaan dan perawatan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap memerlukan pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, jenis pengeluaran selama penggunaan. Jenis pengeluaran selama penggunaan ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, reparasi dan pemeliharaan itu mencangkup penggantian, perbaikan, dan penambahan. Yang kedua, perbaikan besar. Jika memperpanjang masa manfaat dicatat sebagai capital expenditure. Yang ketiga, penyusunan kembali aset tetap untuk meningkatkan efisiensi. Di materi aktiva tetap berwujud ini sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Ada 5 table of content. Yang pertama ada definisi, karakteristik, jenis-jenis, harga perolehan, dan pencatatan. Pertama, definisinya yaitu aset tetap tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonominya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, yaitu karakteristik dari aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa pada perusahaan. Yang ketiga, memberi manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya ada jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada goodwill, adalah nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, dan manajer yang baik.
Yang kedua ada hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang ketiga ada hak cipta, adalah hak eksklusif untuk memperbanyak dan menjual karya seni atau intelektual, misalnya seperti buku, lagu, dan lain-lain sebagainya. Yang nomor 4 atau yang keempat ada merek dagang, adalah hak atas logo, nama atau simbol yang membedakan produk atau jasa suatu perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ada franchise, adalah hak untuk menggunakan merek, sistem, atau produk perusahaan lain dengan izin dan biaya tertentu, misalnya seperti McDonald, KFC, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ada harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari yang pertama harga beli, termasuk bea masuk, impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon dan rabat. Kedua ada sebagai biaya yang dapat dikatakan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir ada pencatatan aset tetap tidak berwujud, terdiri dari pencatatan aset pembelian dan pencatatan amortisasi. Di pencatatan saat pembelian, aset tetap tidak berwujud berada di debit, sedangkan kas berada di kredit. Yang kedua, pencatatan amortisasi. Biaya amortisasi berada di debit, aset tetap tidak berwujud berada di kredit. Amortisasi adalah alokasi sistematis nilai aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Biasanya dilakukan menggunakan metode garis lurus, yaitu membagi nilai aset secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.